Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Di tangan saya ini ada HP Oppo F9. Sebelumnya ini saya sudah ganti LCD ya. Namun ketika diambil oleh pemiliknya itu terjadi ghost touch ya, hanya beberapa jamnya terjadi ghost touch. Padahal sebelumnya ini sebelum saya pasang LCD-nya itu sudah saya tes dan tidak ada kendala. Pas diambil oleh pemiliknya ya terjadilah kendala, dan ini ujung-ujungnya pasti kita nombok. Dan ini ketika saya ambil kembali dari pemiliknya itu tidak terjadi apa-apa ya. Namun sebelumnya pemiliknya menvideokan dan mengirimkan videonya ke WhatsApp saya bahwa memang HP ini terjadi ghost touch. Mau tidak mau ya, ini walaupun saya ambil dalam keadaan normal, saya akan tetap ganti LCD-nya. Oke, ini saya buka dulu back covernya. Ini membuka back covernya cukup mudah karena saya hanya menggunakan solasi double tap yang tipis itu ya, yang khusus untuk solasi backdoor HP. Lanjut saya bersihkan bekas solasi pada back covernya. Setelah itu kita buka semua baut-bautnya. Oke, di ujung obeng ini sudah saya tempeli oleh magnet yang biasa terdapat pada LCD laptop ya. Setiap laptop pasti ada magnet seperti yang saya tempelkan di ujung obeng saya ini, dan semua baut saya tempelkan ke magnet itu supaya tidak hilang. Saya mencoba mengamankan dulu segel ini. Lanjut kita buka bagian middle frame-nya. Saya biasa mencari celah itu di atas lubang SIM tray karena di situ gampang tercongkel ya. Lalu kita seset seperti ini. Setelah semuanya terbuka, lanjut kita buka soket-soketnya, mulai dari soket baterai, fingerprint, dan di sini bahkan saya mengangkat kameranya karena jangan sampai sementara kita kerja HP-nya itu lensa kameranya tersentuh. Itu bisa mengakibatkan kameranya menjadi buram. Ya, jadi di sini saya amankan dulu semua kameranya. Lanjut kita buka baterainya. Di sini saya menggunakan alat congkel dan bantuan cairan kontak cleaner. Ya, karena kalau kita semprotkan kontak cleaner itu biasanya lemnya atau solasinya gampang terlepas. Jadi kita tidak setengah mati mencongkelnya. Di sini saya akan mengangkat LCD-nya menggunakan bantuan heat gun atau pemanas. Biasanya dalam membuka LCD seperti ini, khususnya LCD yang sudah kena lem, yang lem hitam, yang lem T7000 itu ya, saya selalu gagal karena lemnya terlalu kuat sehingga kadang itu LCD-nya pecah atau mengakibatkan kerusakan lain. Tetapi kalau LCD bawaan pabrik yang belum kena lem itu biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Ya, ini saya gagal ya, kayaknya ini LCD-nya rusak karena ini terlalu keras ya lemnya. Ya, jadi walaupun bagaimana saya berusaha ketika proses pengeleman, lemnya saya bikin setipis mungkin, tetap saja ketika lemnya kering itu sangat keras untuk kita cabut. Walaupun kita menggunakan pemanas lah, kita menggunakan separator lah. Ya, saya kadang iri dengan para teknisi yang dengan mudahnya membuka lem yang sudah kita lem menggunakan lem T7000. Itu mereka selalu berhasil, padahal saya ini selalu gagal ya. Mungkin pengalaman saya yang masih kurang atau teknik saya yang mungkin salah. Di sini saya tes dulu LCD yang baru ya. Sekedar informasi, LCD yang kita beli itu bisa dites dulu. Kalau LCD-nya rusak bisa dikembalikan ke penjual. Dengan ketentuan LCD-nya belum kita buka segelnya, anti goresnya masih utuh,
dan belum kena lem. Jadi di sini saya tes demi menghindari nombok. Karena kalau kita sudah pasang baru ada masalah, otomatis garansi dari toko sudah hilang dan kita harus mengganti LCD customer. Meskipun demikian, dalam mengganti LCD itu ada-ada aja kendalanya. Kadang kita tes normal, pas diambil pemiliknya malah terjadi masalah. Sama dengan kasus HP ini, meskipun saya sudah tes seharian, kalau lagi apes ya nombok. Dalam proses ganti LCD seperti ini, di antara 10 pelanggan biasanya ada satu yang nombok, istilahnya hoki-hokian lah. Jadi cara saya minimalisir nombok, saya tes dulu LCD-nya, saya pasang dulu semuanya, mulai dari LCD sampai middle frame atau cover. Kenapa saya pasang semuanya? Karena kadang ada LCD itu normal, tetapi pas ada yang nelpon atau HP-nya connect internet, langsung gerak sendiri. Kasus itu biasa terjadi kalau LCD-nya terganggu oleh gelombang sinyal, dan LCD yang seperti ini tidak ada solusinya melainkan diganti. Jadi tujuan saya memasang middle frame atau back covernya karena di situ ada penangkap sinyal seluler dan wifi. Kalau itu tidak terpasang biasanya tidak mau nangkap sinyal. Kalau HP-nya dalam keadaan terkunci, biasanya saya cukup masukkan SIM card dulu dan coba menelponnya. Kalau dalam keadaan ditelepon dan tidak gerak sendiri, berarti LCD-nya siap saya pasang. Kalau gerak sendiri, itu saya kembalikan ke toko. Kalau HP yang saya ganti LCD ini tidak terkunci atau saya tahu kuncinya, biasanya saya hubungkan ke WiFi. Kalau kita buka YouTube dan tidak gerak sendiri, berarti LCD-nya normal dan siap saya pasang. Oke, ini setelah saya yakin LCD-nya normal, saatnya saya buka segelnya dan saya rapikan bagian pinggiran anti goresnya. Karena anti gores ini kadang melebar ya, jadi kalau kita pasang kadang kita yakin sudah presisi, ternyata yang presisi itu anti goresnya bukan LCD-nya. Jadi ini saya rapikan ya biar tidak nanti nyaman dalam kita memasangnya. Selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa lem. Ini frame LCD-nya ya, kita bersihkan dari sisa lem sampai benar-benar bersih. Dan ingat ya, ketika kita pasang LCD atau melepas LCD, itu di bagian atas ada namanya saringan speaker earpiece ya, saringan speaker atas. Kadang ada teknisi itu lupa mengambil atau memindahkan saringan tersebut, jadi kelihatan bolong atasnya ya. Ini jangan sampai dilupa ya, karena bisa mengakibatkan bolong atasnya. Jadi dipindahkan ya saringan earpiece-nya yang kecil itu. Lanjut saya melakukan pengeleman bagian kisaran kamera itu. Saya lem menggunakan lem bening. Dan di sini juga ada sensor ya, perhatikan bagian sensornya itu kita lem menggunakan lem bening. Karena kalau lem hitam itu dia akan tertutup dan mengakibatkan sensor tidak berfungsi. Lanjut lem hitam saya lem bagian atasnya sini sudut dan bagian bawahnya ya. Yang saya lem di frame itu cuman bagian atas dan bagian bawah. Untuk samping kiri kanannya saya lem di bagian LCD. Ya, jadi ada satu kebiasaan saya ketika mengganti LCD, yaitu mengerik di bagian sensornya ya. Di sini saya kerik ya, karena di situ ada yang menandakan bagian sensor. Di situ terhalang oleh sebuah film atau lapisan tipis, itu saya kerik. Karena biasanya saya ganti LCD, kalau itu tidak saya kerik mengakibatkan sensor itu terganggu. Jadi ini saya bersihkan saja. Kalau LCD dari pabrik itu biasanya memang kan sudah lapisannya sudah diatur sedemikian rupa supaya itu cocok. Tetapi kalau LCD yang kita beli itu kadang ada yang cocok, kadang ada pula yang sensor proximity-nya itu tidak berfungsi atau terganggu. Ya, jadi lebih baik saya bersihkan untuk mencegah segala suatu hal yang tidak diinginkan. Dan ini yang saya maksud tadi, yang saya lem di bagian LCD ya. Ya, bagian samping kiri kanan saya lem di bagian LCD seperti ini ya. Ini sebenarnya tergantung dari
kebiasaan masing-masing teknisi. Tapi kalau kebiasaan saya seperti ini, supaya lemnya tidak meluber ke dalam frame LCD-nya. Lalu ini kita pasang. Dalam memasang ini, ketika LCD sudah melengket ke frame-nya, itu jangan langsung ditekan, melainkan kita cek dulu apakah sudah presisi atau belum. Kalau sudah presisi, itu kita bisa tekan. Setelah seperti ini, saya akan rakit semuanya kembali. Lanjut, di sini back covernya saya tempelkan menggunakan solasi double tap seperti ini. Untuk memasang back covernya, itu bagian sudut biasanya saya kasih lem untuk memperkuat daya rekatnya. Setelah seperti ini, biasanya yang saya pakai itu saya masukkan ke dalam bekas tempat LCD ya, apa namanya ini, bubble wrap seperti ini. Lalu saya ikat menggunakan karet. Dalam keadaan seperti ini, terikat karet saya biarkan selama 1 jam. Dan setelah 1 jam barulah saya buka dan bersihkan. Oke, ini sudah saya lepas karetnya dan bubble wrapnya. Ini saya akan bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Cara saya membersihkan sisa lem itu menggunakan lap yang sudah dicelupkan ke dalam bensin atau pertalite. Ini agar lemnya gampang terlepas ya. Dan setelah saya olesi dengan lap atau cairan bensin, itu saya lanjut lap menggunakan lap yang sudah diolesi dengan minyak kayu putih sampai ini sisa-sisa lemnya benar-benar bersih. Setelah itu baru saya lap menggunakan tisu kering.
Dan itu tadi proses saya mengganti LCD Oppo F9. Dan ini siap diserahkan kepada pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.